Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fahriani SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi, modul 1.4 Budaya Positif. Refleksi pemantik A. Keterkaitan materi antar modul. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, seperti hukuman dan penghargaan, posisi, kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Koneksi antar materi dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, ing ngarso song tolodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Hal tersebut menggambarkan nilai-nilai dan peran sebagai guru yang ada pada modul 1.2. Nilai-nilai yang ada pada filosofi tersebut merupakan gambaran visi yang ingin dicapai oleh setiap guru dalam memberikan pendidikan kepada muridnya yang tertuang dalam modul 1.3. Nilai-nilai kebijakan yang ingin ditanamkan kepada murid dapat dilakukan dengan penerapan budaya positif di kelas, di sekolah, dan lingkungan. Refleksi pertanyaan pemantik B. Buatlah sebuah refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Refleksi pertanyaan pemantik C. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin baik dan teori kontrol. Disiplin baik adalah kontrol diri agar tercapai tujuan yang mulia. Teori kontrol adalah yang pertama, hanya diri sendiri yang dapat mengontrol diri sendiri. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang. Dan yang keempat, kebutuhan setiap orang berbeda. Teori motivasi. Teori motivasi merupakan wujud dari semua perilaku memiliki tujuan.
Motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri untuk nilai-nilai kebijakan universal. Penghargaan dan hukuman. Hukuman adalah meminta seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau timbal balik atas suatu tindakan. Hal ini termasuk dorongan ekstrinsik. Penghargaan. Penghargaan adalah meminta seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau timbal balik atas suatu tindakan. Hal ini juga termasuk dalam dorongan ekstrinsik. Artinya, penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum. Penghukum yaitu tindakan mempermalukan, bersifat menyakiti fisik maupun psikis. Misalnya, seharian tidak usah kamu pakai sepatu ketika ada anak yang melanggar peraturan tidak memakai sepatu sesuai aturan. Pembuat rasa bersalah. Posisi guru seperti ini biasanya tindakan seperti membuat murid merasa bersalah, misalnya, kasihanilah ibu yang sudah capek-capek mengajarmu. Posisi yang berikutnya, posisi teman. Biasa tindakan yang dilakukan oleh guru yang memposisikan diri sebagai teman mengeluarkan tindakan seperti kalimat berikut, karena kamu terlambat, kamu tahu kan harus apa? Sesuai peraturan, kali ini jangan terlambat lagi ya. Bersikap ramah dan lembut. Posisi yang berikutnya adalah posisi pemantau. Kalimat yang biasa dilakukan oleh guru yang ada dalam posisi ini seperti berikut. Karena kamu terlambat, maka konsekuensinya kamu harus memungut sampah sesuai kesepakatan sekolah ya. Posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi ini sangat diharapkan untuk diterapkan di semua sekolah untuk posisi kontrol guru yang bijak. Tindakan yang diaplikasikan biasanya seperti ini. Mereka menerapkan pendekatan segitiga restitusi dalam mengatasi permasalahan di sekolah terkait interaksi guru dan murid. Kebutuhan dasar manusia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, sehingga memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan pokok, yang kedua penguasaan, yang ketiga cinta dan kasih sayang, yang keempat kesenangan, yang kelima merasa diterima. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan wujud dari nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas lebih memiliki makna luas dibandingkan kesepakatan kelas. Contoh dari keyakinan kelas, kalimat yang biasa dipakai seperti
datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Ini termasuk dalam kesepakatan kelas. Kami murid dan guru yang saling menghormati dan menyayangi. Kalimat ini termasuk dalam keyakinan kelas. Apabila murid sudah menghormati dan menyayangi guru, maka dengan sendirinya mereka akan datang tepat waktu, mengucap salam, tenang saat pembelajaran, dan aktif mematuhi peraturan kelas dan sekolah. Itulah perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi memiliki tahapan runtun sebagai berikut. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Refleksi pertanyaan pemantik D. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan. Sebelum saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini, yang pertama, posisi kontrol, saya biasanya sebagai teman. Namun, setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai manajer. Yang kedua, di kelas tidak ada keyakinan kelas. Namun, setelah mempelajari modul ini, kami akan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang berikutnya, sebelum mempelajari modul 1.4, penyelesaian kasus tidak menggunakan tahapan restitusi. Namun, setelah mempelajari modul 1.4, kami akan melakukan penyelesaian kasus menggunakan tahapan restitusi. Yang keempat, sebelumnya kami menggunakan adanya hukuman untuk tindakan pelanggaran disiplin siswa. Namun, setelah mempelajari modul 1.4 ini, pemikiran saya berubah. Nanti tidak akan ada hukuman, tetapi melainkan pilihan untuk perbaikan keadaan yang dapat dipilih oleh siswa itu sendiri. Refleksi pertanyaan pemantik E. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul ini, saya pernah menerapkan posisi kontrol sebagai teman pada sebuah kasus yang dilakukan oleh murid kelas saya. Ketika saya mengajar, dia akan bersikap manis dan baik. Namun, ketika guru lain yang mengajar di kelasnya, dia berbuat ulah kepada guru tersebut dan membuat guru bersangkutan marah. Guru tersebut mengadukan perihal tersebut kepada saya sebagai wali kelasnya.
Ternyata, kelemahan penerapan posisi sebagai teman yang saya terapkan tidak membuat motivasi intrinsik untuk murid. Murid saya hanya memunculkan motivasi ekstrinsik dalam tindakannya. Refleksi pertanyaan pemantik F. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya saat itu, saya tentunya merasa senang ketika murid saya menyayangi saya dan bersikap baik di depan saya. Namun, ada juga perasaan sedih karena nasihat saya untuk bersikap baik pada semua guru dan teman tidak dilakukannya ketika saya tidak ada di antara mereka. Refleksi pertanyaan pemantik G. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Refleksi pengalaman. Hal yang sudah baik menurut saya, murid memiliki kontrol diri dan motivasi ekstrinsik. Hal yang perlu diperbaiki menurut saya, murid lebih diarahkan untuk memiliki motivasi intrinsik agar memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Refleksi pertanyaan pemantik H. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.4. Berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai sebelumnya? Yaitu posisi teman. Perasaan saya saat itu, saya sudah merasa sudah menggunakan pendekatan yang tepat. Namun setelah saya mempelajari modul 1.4, saya menggunakan posisi manajer. Perasaan saya saat menggunakannya, posisi ini lebih formal, terstruktur, terkontrol secara emosi. Perbedaan yang saya rasakan pada posisi kontrol teman, murid hanya bersikap disiplin di depan saya dalam jangka waktu lebih pendek, sedangkan menggunakan posisi manajer, murid lebih berkesan dan mengalami perubahan lebih lama. Refleksi pertanyaan pemantik I dan J. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Penerapan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, tanpa disadari mungkin saya sudah pernah menggunakan segitiga restitusi. Hanya saja belum tahu namanya dan belum tahu tahapan yang benar.
Akhirnya saya menggunakan dengan tahapan yang tak beraturan. Tahapan biasa yang saya pakai, yang saya praktekkan dalam mengatasi permasalahan di sekolah sebagai berikut. Pertama, saya memanggil siswa, menanyakan alasan kenapa dia melanggar disiplin. Yang kedua, menasehatinya untuk tidak mengulangi lagi dan memberinya motivasi. Yang ketiga, meminta anak untuk berjanji tidak mengulangi tindakannya dengan tanda tangan di surat perjanjian kesepakatan. Yang keempat, jika anak mengulangi, maka saya akan memanggil orang tua murid. Refleksi pertanyaan pemantik K. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Penerapan segitiga restitusi. Konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, menurut saya, ini sudah cukup mewakili kebutuhan untuk guru masa kini dalam mempraktekkan budaya baik, disiplin positif, untuk menyesuaikan dengan karakter murid zaman sekarang. Rencana tindakan untuk aksi nyata berikutnya, saya akan membuat judul modul membuat keyakinan kelas. Pesertanya adalah seluruh kelas 12 EPS 1 atau jika memungkinkan semua kelas yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Tabunganen. Latar belakangnya, saya ingin membuat keyakinan kelas karena belum pernah diterapkan di kelas maupun sekolah saya secara tertulis. Tujuannya, budaya positif dan disiplin positif murid meningkat dari sebelum adanya keyakinan kelas. Tolak ukur untuk menentukan indikator keberhasilan dari tindakan saya. Yang pertama-tama, apa saja bahan, alat, atau tenaga yang saya butuhkan untuk menjalankan tindakan ini. Bahan yang saya perlukan kertas karton, swadaya murid mungkin nanti melalui sumbangan kelas. Lalu indikatornya untuk mengukur bahwa program ini berjalan dengan baik, yaitu dengan melihat perubahan ke arah lebih baik dari sebelumnya, dari segala aspek yang dilakukan oleh siswa dalam menjalankan disiplin kelas maupun disiplin sekolah, dengan presentasi pelanggar disiplin sekolah lebih sedikit dari sebelumnya. Nah, itu kira-kira rencana tindakan aksi nyata yang akan saya buat nanti. Terima kasih. Sekian tugas modul 1.4A8 budaya positif yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukungannya melalui like, share, and comment, subscribe.